saja mungkin Ibu berkaitan dengan rencana umpan balik yang sudah disampaikan oleh CGP untuk kepala sekolah berkaitan itu dari kepala sekolah dengan CGP yang bersangkutan. Tentunya selama CGP mengikuti program guru penggerak sampai titik sekarang ini, tentunya di poin-poin di rencana umpan balik ini dulu sudah diisi oleh Ibu. Nah, saya mungkin ingin kembali mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu. Di sini itu ada tentunya Ibu memberikan penilaian secara objektif ya Bu ya. Bukan berarti kita memberikan nilai secara objektif menjatuhkan, tidak sama sekali, karena memang program pembelajaran CGP-nya juga belum tuntas, belum selesai, artinya masih ada waktu kepada CGP untuk mengoptimalkan setiap progresnya sampai nanti CGP tiba di Lokakarya 7 di Panen Raya, dan nanti CGP C-nya hilang menjadi GP dan memperoleh nilai yang sangat memuaskan. Nah, tentunya di perjalanan itu Ibu sebagai kepala sekolah di SD Cileksa ini tentunya bisa memberikan penilaian atau memberikan gambaran sejauh mana sih ke proses ketercapaian seperti apa, misalkan ini sudah sesuai harapan, ini sudah optimal, yang ini masih perlu ditingkatkan karena sesuatu hal. Yang jelas pertimbangan CGP menyelesaikan progres di CGP juga itu menjadi pertimbangan dari luar biasa padatnya. Kalau memang ada apa yang belum optimal, mungkin nanti CGP juga harus baik dari format ini. Ibu bisa kembali menyampaikan mana yang menurut Ibu ketercapaian sudah optimal, ini belum. Itu sampai titik ini aja dulu, sampai titik kita sekarang di pendampingan 3. Itu aja, itu dari situ, dari pendampingan itu, dan itu memberikan nilai 3, tapi masih ada itu sudah memberikan nilai 3, harapnya itu sudah nah dari hal yang itu gimana CGP ke rekan sejalan seperti apa, terus CGP ke peserta didik perubahannya sudah seperti apa, dan CGP ada juga kan di situ format itu bahwa CGP itu harus melakukan kunjungan ke orang tua berkaitan dengan perubahan cara pembelajaran. Apakah hal seperti itu sudah dilakukan atau belum? Mungkin di antaranya seperti itu. Kalau dalam kesehariannya gimana sih Bu? Karena kalau secara umum di saya Bu, namanya Bu Ani, mungkin saya bukan subjektif ya, tapi berbicara lebih ke fakta, lebih objektif. Beliau itu segala sesuatunya sudah sangat luar biasa, selalu ke depan dan selalu menjadi inspirator mungkin bagi rekan-rekannya. Dengan selesainya dia mungkin lebih duluan gitu ya, mungkin membuat rekan-rekan yang lain terpacu juga untuk segera menyelesaikannya. Kalau di kelompok kami beliau benar-benar luar biasa. Kalau di tugas-tugas dan sebagainya, ini bagaimana nih di sekolah sampai sekarang sudah sejauh mana gitu. Di rumah kegiatan ini mah harus progresnya pada naik Iya. Ya, yang di 3 itu memang sudah ada, belum konsisten ya. Iya. Nah, itu kalau berkaitan dengan masalah hasil survei, banyaknya ibu yang tahu kan yang di lapangan di sini sebagai kepala sekolah di sini tahu persis bagaimana gerakan bunyi di sekolah, apalagi sekarang beliau sudah berada di pendidikan penggerak ya di PKP, dengan CGP-nya itu tentunya diharapkan kan dampaknya itu
beliau itu menjadi pembeda nantinya, harus berbeda antara beliau yang CGP dengan yang belum CGP. Secara pribadi dari Pak Pupur oke terima pandangan secara akademik, secara personal pribadi teman saya Ya, ketika masuk CGP pun dia tidak melakukan tidak kejar waktu ya pas anjuran lulus CGP waktu itu kadang-kadang ya. skala prioritas yang mana yang harus dikumpulkan duluan, mana yang harus diselesaikan duluan itu dulu. Ya, betul. Karena di sekolah ini sebetulnya Bu Ani berbagi sudah ya dengan rekan-rekan sejawat. Berbagi artinya mungkin kita Bu di saat-saat situasi misalkan ada briefing atau rapat-rapat yang dinasan ya, hal-hal seperti itu kembali bisa bergabung. Ibu panggilkan satu nuhun untuk ya, untuk bincang-bincang kita pada sesi hari ini di pendampingan Rizya. Mau salah sama maaf di periode saran kesan mereka dulu baik. Selamat siang Bu Irel. Selamat siang Bu. Yang waktunya terganggu oleh kami karena kami sekarang bersama CGP di Cilengsa yaitu Bu Ani Fatimah Sarwa. Di sesi pendampingan ketiga ini akan berkaitan dengan langkah-langkah pendampingan kami, antaranya yaitu tentang rencana umpan balik feedback 360 derajat dan penilaian tentang kompetensi guru penggerak di sekolah ini ya. Tadi sudah dengan ibu kepala sekolah, kebetulan dengan rencana kita juga selain dengan kepala sekolah juga dengan CGP-nya sendiri, kemudian dengan rekan sejawat. Nah tentunya apa itu nanti yang akan disampaikan, tentunya itu sudah dilakukan dan sekarang baru kita sharing saja ya, bukan mau menggali apa-apa, bukan, kita sharing saja tentunya Bu Irene pada saat itu waktu kegiatan kemudian ada tentunya itu di dalamnya sebagai observer. Mungkin pada kesempatan ini Ibu bisa menyampaikan kepada saya bagaimana mengenai melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, tentunya dari segala kelebihan dan kesalahan hal yang masih perlu diperbaiki atau tentunya itu juga sudah didiskusikan. Mungkin pada kesempatan ini bisa disampaikan kepada kami bagaimana tanggapan dari rekan sejawat yang pada waktu itu memimpin kegiatan tersebut. Mungkin itu saja Bu Irene, nggak apa-apa ya, waktu dialogkan dulu, tenang saja. Ya, mana barangkali bisa disampaikan seperti apa gitu pada saat itu. Secara keseluruhan Ibu Ani sudah memberikan pembelajaran yang baik, model, metode dan sebagainya juga sudah baik. Tuhan, Bu Ani Fatimah itu tidak penilaian secara subjektif ya. Iya. Tapi secara objektif itu sudah baik. Nah, kategori baiknya itu nanti yang harus dipertegas lagi. Tentunya baik di sini ya baik yang memang memberikan sesuatu manfaat yang luar biasa bagi kepada rekan, bagi sekolah dan bagi peserta didik. Ya, cukup sekiannya Bu Irene-nya. Nanti di lain kesempatan kita berjumpa kembali, semangat ya. Semoga sudah PNS P3 mau P3 apa P3K juga nanti ikut seleksi calon guru penggerak ya, mumpung masih muda. Iya, ikuti. Atau sekarang sudah ada pendaftaran 8910 sudah ikut? Belum. Kenapa tuh? Ikut tadi yang sekarang yang 8910 itu dia sudah ada belum? Proses, masih proses. Ya, semoga ya, mumpung masih muda, semangat dan sudah di usia seperti ibu mah hanya mampu menjadi pendamping saja. Baik, terima kasih ya Bu Irene ya. Sama-sama. Selamat siang Bu Ani. Siang juga Ibu PP ku tersayang. Biasa ini masuk ngarayu lah. Sebelum apa-apa jadi bikin apa ya, bikin
haru. Dan suasana hati jadi ceria. Iya, apa kabarnya hari ini gimana? Luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Masih tetap semangat? Semangat menunggu pengumuman biasa tidak membosankan gitu 3 jam 8. Tapi ada penekanan kata-kata di tidak membosankan nanti. Asa seperti ingin buru-buru gitu saking semangatnya, ya nggak apa-apa. Semangat. Ya nggak apa-apa sampai apa ya? Rasanya ke ibunya juga, oh begitu ditunggu dan diharapkan luar biasa gitu ya, daripada Enggak dong, harus menyebarkan energi positif. baik walaupun itu dalam ya. ya, betul luar biasa sekali, pokoknya keren lah, lanjutkan terus. Sesuai branding SD Negeri Cileksa. Ya. Keren. Ya, itu sudah PR-nya keren Ya ya. udah sama anak-anak sekarang setiap sebelum pembelajaran SD Negeri Cileksa keren. Keren itu apa? Kreatif, edukatif, religius, nasionalis. Gitu. Ya, berarti nanti tinggal gini, SD Negeri Cileksa keren. Ya. Misalkan mau pakai tepuk tangan atau Oh. apa, tok kaknya apa, kreatif, nah, apa lagi supaya tidak ada tambahan, membosankan. ya tidak ada tambahan kalimat yang kurang efektif ya di Betul situ. sekali. Menjadi yel-yel. Ya betul, emang harus jadi branding kan, untuk apa itu dibuat kalau memang tidak untuk dibesarkan oleh kita sendiri sebagai identitas sekolah ya. Siap. Baik Bu Ai, karena ini kita di pendampingan 3. Selamat berjumpa kembali, semoga tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan nanti sampai panen raya lah. Amin. Tidak terasa ya, waktu kita tinggal beberapa langkah lagi. Semoga nanti segera C-nya hilang menjadi GP yang Dan dengan nilai yang sangat memuaskan. dan kembali menggendut bersama. Jangan, silakan saja. Baik, kita mulai ya Bu Ai ya, karena ini sudah dilakukan juga. Jadi Ibu di sini hanya ingin melaksanakan refleksi saja hasil survei kegiatan kita di modul sebelumnya. Dan sekarang itu refleksi hasil umpan balik ya, feedback 360 derajat. Tadi sebelumnya sudah dilakukan dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat, dan sekarang dengan CGP sendiri ya. Tentunya siap. Di sini CGP sendiri yang merasakan, yang bisa merefleksi apa yang sudah sejauh mana tahapan dan bagaimana, pokoknya segala sesuatunya mungkin di sini bisa diceritakan kepada kami, bisa disampaikan, kita sharing saja berkaitan dengan kompetensi bagaimana mengembangkan diri dan orang lain yang dilakukan oleh CGP, kemudian bagaimana mengembangkan kompetensi warga sekolah dan meningkatkan kualitas murid ya, itu seperti apa. Kemudian juga nanti disampaikan juga bagaimana berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi kepemimpinan sekolah dan komunitas lainnya. Di sini percayalah seperti apa gitu, monggo nanti disampaikan juga. Kemudian menunjukkan kematangan, nah di sini kompetensi ini nih, menunjukkan kematangan moral emosi, atau yang kemarin yang mungkin sudah dipelajari, penguasaan sosial emosi ya, itu harus jujur ya nanti ya, jujur supaya nanti kita jujur saja di sini, tidak ada yang kita tutup ya, tidak ada yang diedit ya, itu jujur saja supaya nanti kami pun sebagai PP kan mendampinginya seperti apa. Kalau memang semuanya sudah optimal, ya untuk apa lagi, kan tidak perlu didampingi ya, sudah luar biasa. Kemudian bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran, terus di situ ada juga kalau pembelajaran berkaitan dengan perencanaan, kemudian ya memimpin refleksi, melibatkan. Nah ini juga nanti disampaikannya bagaimana kita apakah sudah melakukan keterlibatan orang tua di sini dalam kegiatan perubahan pembelajaran ini. Misalkan belum Bu kalau kunjungan, tapi sudah yang lain, misalkan ada hal lain yang dilakukan. Kemudian bagaimana memimpin manajemen sekolah, tentunya itu bisa disampaikan. Mangga dari satu persatu kita sharing ya. Nah itu. Masya Allah, alhamdulillah. Dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, khususnya kemarin ketika memang ada PR-PR yang banyak ya, terus pembelajaran kemarin diferensiasi yang disaksikan sama sampel salah satu guru. Ya. Alhamdulillah di sini umpan balik dari diri saya sendiri sebagai seorang calon guru penggerak
Dimana memang pas melihat seperti ini, ya jujur saya mengisi ini bukan mau istilahnya gaya udah di angka 4 dan di angka 4 dalam istilahnya konsisten dilakukan. Gaya udah di angka 3 atau misalkan ada yang mulai dilakukan di angka 2. Di sini pengembangan diri dan juga kepada orang lain, saya hampir rata-ratanya di angka 3. Dimana memang sering dilakukan praktik yang diharapkan itu memang sering dilakukan dengan jadwal yang rutin. Contohnya di sini saya merefleksikan setiap selesai praktik pengajaran untuk saya perbaiki, jelas. Ketika saya melaksanakan kegiatan belajar mengajar harus direfleksikan apakah ini udah betul nggak sih untuk peningkatan lagi di hari berikutnya. Di sini ada ketika saya bertanya kepada murid hal apa yang sudah baik dari praktik mengajar, jelas harus selalu dilakukan kan, konsisten dilakukan. Oleh karena itu di poin keempat berikutnya, nah di sini ada yang menonjol di poin kedua itu, saya meminta rekan sesama guru untuk melihat praktik saya mengajar. Bayangkan saja sama ibu, kalau tidak ada tugas, nah jujur dari diri saya sendiri jarang untuk melakukan. Yuk lihat pembelajaran di kelas saya misalkan ya, karena mereka juga memang full tugas kan. Iya, ketika saya ada tugas baru ibu, saya ingin meminta bantuan, maaf merepotkan untuk bisa mengobservasi saya sambil membantu ini itu, baru itu saya lakukan. Jadi secara global di mengembangkan diri dan orang lain, insya Allah saya sering melakukannya. Karena itu saya mencakranya di poin ketiga. Di sini ada pengembangan kompetensi warga sekolah yang meningkatkan kualitas murid. Di sini jelas saya selalu konsisten melakukan menceritakan praktik baik pembelajaran kepada rekan, kepada sesama guru, agar mungkin dari cerita-cerita saya bisa mensugesti mereka untuk bisa mengikuti apa yang saya kerjakan. Di sini berpartisipasi aktif dalam organisasi. Alhamdulillah ketika saya mencakra introspeksi ke diri saya konsisten di poin 4. Di sini saya jelas dalam ruang lingkup Kecamatan Paseh saya masuk ke organisasi KKG di pengurus inti sebagai sekretaris. Jelas segala sesuatu kegiatan apapun itu melibatkan saya. Kita berkolaborasi dengan sesama pengurus yang lainnya untuk bisa menghasilkan kegiatan di fase itu sukses gitu. Di sini berikutnya poin menunjukkan kematangan moral, emosi, spiritual, berperilaku sesuai kode etik. Jelas ketika saya harus mampu mengelola stres saya, belum konsisten ibu, belum di angka 4, harus diperbaiki kan. Jelas kadang di diri saya ada rasa kecewa, bisa terlihat kecewa, ada rasa marah dan terlihat marah. Di sini saya harus belajar lebih baik lagi untuk mengelola PSE saya biar dapat poin 4. Ibu pelajar di modul 2.2 gitu. Kira-kira apa saja sih yang ada di modul 2.2 itu, tentang apa? Betul, ketika sangat-sangat luar biasa ketika menghadapi semua materi-materi di pendidikan guru penggerak ya. Di sini di pas kita membahas tentang modul 2.2, ternyata selain hanya mengukur aspek kognitif ke anak-anak, terus ke kitanya juga ada satu hal yang penting yang harus bisa kita pahami, yaitu mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Nyatanya itu seperti apa gitu kepada anak-anak teh? Betul. Ketika saya membelajarkan tentang pembelajaran sosial emosional, tentu harus mengetahui dulu kan kompetensi yang ingin dikembangkan itu. Di sini mengenai kompetensi sosial dan emosional kepada anak-anak, ada aspek kesadaran dirinya, ada tentang manajemen diri juga, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dari segi 5 KSE tersebut, kita masukkan kepada pembelajaran kan. Teknisnya seperti apa? Ya kita seperti belajar biasa, tetapi dimasukkan poin-poin. Contoh, di sini untuk mengukur kemampuan kesadaran diri kita. Contoh kan anak-anak kalau dikasih tugas, kalau dikasih tanggung jawab, mereka harus menyadari itu adalah tanggung jawab. Dari sini digejok sama kepada anak-anak, kalau kalian misalkan mengerjakan piket setiap hari dikasih tugas sama ibu, kalau sudah ada kesadaran dari dirinya, tidak akan pernah terasa berat. Dia akan ikhlas untuk mengerjakannya. Alhamdulillah tertanam kan sampai sekarang. Setiap sebelum pembelajaran saya cek selalu kebersihan.
Mereka anak-anak hebat yang dulunya mungkin bermalas-malasan untuk mengerjakan sesuatu itu. Berarti kan secara tidak langsung anak nggak tahu itu loh pembelajaran sosial emosional, tetapi karena kita memasukkan ke dalam pembelajaran poin-poin pentingnya itu, satu persatu KSE itu bisa mereka terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di dalam aspek di sini kesadaran sosial dalam artian kita bersama teman harus memupuk rasa empati, rasa ulas kasih. Contoh kepada teman-teman yang misalkan punten-punten yang tidak mempunyai pensil. Contoh harus yang bukunya hanya satu. Gimana nih reaksi sama teman-teman? Kalau misalkan ada, Bu, dari aku aja, aku ada banyak nih pulpennya, pensilnya. Bu, dari aku aja. Kalau misalkan ada yang kayak gitu, nanti kita kolaborasi dengan anak-anak untuk bisa mengkoordinirnya, memberikan kepada anak tersebut. Oke. Baik Bu Ai, seperti yang sudah kita diskusikan tempo hari, bagaimana untuk penguatan terkait keterlaksanaan Bagja di sekolah itu ya, khususnya di sini di SD Cileksa. Nah, saya di sini ingin mengetahui sudah sejauh mana mungkin perkembangan pendekatan atau dan lain sebagainya. Yang pertama saya ingin Bu Ai sharing dulu ke saya bagaimana menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri ibu sendiri sebagai CGP. Oke, berarti saya sendiri. Contoh misalkan, mengapa saya ingin menjadi seorang calon guru penggerak? Ya. Karena saya jelas ingin menambah ilmu pengetahuan saya di bidang pembelajaran, di bidang pendidikan, dan juga menambah teman-teman untuk berkolaborasi menjadi yang lebih baik lagi untuk pendidikan di masa yang akan datang. Di sini juga ambil pelajaran. Apa sih manfaatnya saya mengikuti calon guru penggerak? Banyak manfaatnya. Selain menambah teman, menambah ilmu, menambah pengetahuan, bertemu dengan para PP yang hebat, bertemu dengan pasien-pasien yang keren. Di situ manfaat yang sederhana ya. Ketika kita berbicara tentang gali mimpi, bagaimana sih perasaan saya masuk di pendidikan guru penggerak? Jelas, merasa bangga, Masya Allah luar biasa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kepada orang tua saya dan juga ke semua orang yang respect kepada saya. Disitulah perasaan saya menjadi seorang calon guru penggerak. Bagaimana sih jabarkan rencana itu? Apa saja sih yang langkah tepat untuk bisa mendukung saya menumbuhkan sikap menjadi seorang guru penggerak di masa yang akan datang? Langkah-langkahnya setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak untuk kedepannya kan? Oke, kita awali dari diri saya. Kita harus beda dengan orang lain karena saya seorang guru penggerak ya. Betul. Jadi itu bukan suatu kesombongan, tetapi untuk pengingat saya. Kalau saya malas, masa sih seorang guru penggerak seperti itu? Nah, kalau misalkan saya tidak mengaplikasikan pembelajaran yang baik, masa sih seorang guru penggerak seperti itu? Disitulah belajar menjadi tauladan bagi diri saya, tauladan kepada rekan-rekan, berjalan seiring waktu, berkolaborasi, bisa menjadikan mimpi itu terwujud. Di sini yang A-nya, atur eksekusi. Siapa saja sih yang terlibat di dalam proses peningkatan sikap saya menjadi seorang guru penggerak yang baik? Jelas. Di sekeliling saya ada keluarga saya, di sekeliling saya yang lain ada rekan-rekan saya di sekolah. Mereka lah yang akan bisa menjadi teman kolaborasi yang efektif untuk bisa mewujudkan mimpi saya menjadi seorang calon guru penggerak yang C-nya sebentar lagi akan hilang. Itu Bagja bagi diri saya sendiri. Sepertinya kalau ibu juga mungkin tidak terbatas oleh usia ya, sepertinya ingin menjadi CGP juga. Masya Allah, Luar biasa. Kalau ibu CGP kalah pintar dong saya sama ibu. Aduh, luar biasa sekali. Baik Bu Ai, terima kasih. Nah selanjutnya, bagaimana sih Bu Ai melakukan tahapan Bagja? Apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Bapak Ibu inginkan? Visi guru penggerak ini ingat? ya visi guru penggerak untuk mewujudkan peserta didik menjadi pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Itu kan visi guru penggerak yang utama. Ya. Jelas. Sekarang perubahan sedikit demi sedikit ketika saya setelah melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak ada perubahan kan? Dari yang dulunya saya
misalkan cuek-cuek saja kepada anak-anak yang tidak tahu minat bakat siswanya. Iya. Misalkan, dari sana saya belajar untuk bisa menyelami anak. Iya. Terus bersama rekan-rekan juga ada perubahan-perubahan yang baik, tapi jelas ada tantangan. Nah, Tantangan dimana pasti. saya tidak bisa berdiri sendiri untuk menjadi seorang calon guru penggerak yang baik gitu. Tapi kolaborasi yang memang harus diutamakan itu merupakan tantangan bagi saya. Nah, ketika sekarang real kan, saya jelas membutuhkan Amudi yang mengatur kamera tuh. Saya jelas membutuhkan rekan sejawat. Iya. Aduh, gimana perasaan mereka di jam segini waktunya pulang? Iya. Inilah yang menjadi tantangan saya. Apakah mungkin mereka hatinya ikhlas atau tidak ikhlas? Insya Nah, Allah ikhlas. itu adalah tantangan. Tantangan. Ya, maka dari itu saya sebagai seorang di sini istilahnya saya yang menjalani pendidikannya, saya harus bisa gimana gitu ke semuanya. Begitu. Tapi insya Allah suatu saat mereka juga kita berharap banyak ya, dan berharap sesuatu yang lebih baik. Tentu mereka juga nanti kan boleh juga berharap mereka juga suatu saat menjadi CGP juga. Betul. Dan nanti kita tentunya di situ mereka pun nanti bisa merasakan bagaimana sih yang namanya kolaborasi dengan tanggung jawab itu begitu menjadi faktor pendukung yang luar biasa, karena kita gimana mampunya pun kita tidak bisa berdiri sendiri. Betul sekali, justru itu yang saya selalu bicarakan dengan rekan saya. Ayo Neng, giliran Neng, ayo A, nanti giliran A ya. Ya. Saya maka totalitas membantunya karena saya merasakan di titik ini. Iya, gitu. betul. Iya. Luar biasa ya para CGP dari segi intelektual dan institusi. Iya. Terima kasih Ibu. Sampai berjumpa kembali ya di PI keempat. Ya Allah. Dan kita berjumpa di lokal Iya. karya ketiga. Iya, Mai ya. Sampai jumpa kembali. Tetap semangat. Hebat lah, luar biasa.